Halo, perkenalkan nama saya Alvina Eka Jayani. Halo, perkenalkan nama saya Ani Fatimah. Halo, perkenalkan nama saya Antania Berani Rudiarto. Halo, perkenalkan nama saya Irma Graini. Halo, perkenalkan nama saya Niki Fatmala. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangan dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan di Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai sebarat Sumatera seperti di Barus, Tikung, dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568 terkenal sebagai tokoh yang mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Perkembangan Aceh yang begitu pesat kini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Bahkan Portugis kembali melakukan penyerangan kepada Aceh di tahun berikutnya. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu menggabung kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan penting di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh ini dapat juga digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapat keuntungan dari berdagang di pantai barat Sumatera. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapatkan izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti dominasi dan para pedagang asing. Terkait ini, para pedagang Aceh melalui Pangeran Maulid pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat dipenuhi dengan kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyatnya. Dengan surat ini, ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran pada pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Iskandar Muda adalah raja gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda juga menentang kesewenang-wenangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai 800 prajurit.
Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan ini, Portugis sempat kewalahan. Namun, serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak makin sering terjadi. Tetapi, Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. 2. Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum pribumi, termasuk memanfaatkan intik-intik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akibatnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Sementara itu, konflik antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas. Maka perjanjian perdamaian antara Portugis dan Spanyol dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1929. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut antara Portugis dan Spanyol, Portugis berkuasa di Maluku dan Spanyol berkuasa di Filipina. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kewenangan Portugis pada tahun 1565 muncul sebuah perlawanan dari warga Papua di bawah kepemimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerahkan seluruh warga Papua sampai Jawa untuk mengangkat senjata melawan kezoliman warga Portugis. Portugis kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun. Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, Sultan Hairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 di Benteng Sao Paulo. Ternyata itu semua hanyalah tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah putra Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak dapat mengenal nilai-nilai kemanusiaan, membuat semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Akhirnya, Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur-Timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyat. Misalnya, pada periode tahun 1635 sampai 1646 terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dari Telukabesi. Pada tahun 1650, VOC melakukan pemaksaan perjanjian baru dengan penguasa Tidore.
Kerajaan Tidore yang semula menjadi sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa baru diangkatlah putra Awan sebagai Sultan Tidore. Menurut tradisi kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kolonial VOC menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Timbullah perang hebat antara Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Kompeni Belanda tentara VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gandraya dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Al-Harar dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Dengan posisinya sebagai sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan Sultan Nuku juga berhasil